Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan peternak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Faris, tukang ngarit di kandang sendiri ya. Kandang saya namanya Nurul Iman Farm. Teman-teman juga bisa kunjungi di Instagram, Facebook, dan juga YouTube pastinya Nurul Iman Farm. Saya tinggal di Gresik ya, di kota Gresik, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Lebih pastinya saya ada di perumahan Graha Bunder Asri di paling belakang. Nah, paling belakangnya ini daerah sawah-sawah, masih hijau sekali, dan saya tinggal di bagian belakangnya ya, bahkan di tengah-tengah sawahnya itu. Dan ya, seperti teman-teman dengarkan, mungkin ada suara ya kambing begitu. Nah, ini video vlog pertama saya, jadi sekalian perkenalan begitu ya. Nanti kita akan sambil lihat-lihat di kandang belakang ada apa saja sebenarnya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat muka saya di YouTube ya, Penggembala Empek 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 1 tahun yang lalu. Nah, itu nggak saya pakai lagi. Sekarang saya beralih ke YouTube Nurul Iman Farm karena keblokir waktu itu, sehingga mau nggak mau harus bikin YouTube baru. Dan beberapa video di awal itu saya sempat re-upload video-video yang ada di Penggembala Empek. Ini masih vlog pertama ya, mungkin agak agak nano-nano begitu. Oh ya, saya ingin sedikit bercerita ya. Selama 1 tahun lebih saya vakum di YouTube. Kalau sebelumnya saya belajar di peternakan orang lain ya, rekam-rekam di peternakan orang lain, sehingga membuat saya tertarik untuk punya peternakan sendiri. Dan akhirnya selama 1 tahun lebih ini saya mulai untuk mengeksplor, kemudian kita bikin kandang kecil-kecilan seperti itu ya, bikin peternakan kecil-kecilan, peternakan domba. Dan saya masih pemula juga ya, masih belajar, banyak belajar. Selama 1,5 tahun ini bisa dikatakan wah begitu ya. Ternyata ternak itu nggak semudah yang kita bayangkan. Terkadang kalau kita hanya melihat pengalaman orang ya, apalagi lihat di YouTube ya, dengan berbagai macam thumbnail yang wah enak begitu, dan ternyata kalau dipelajari juga ya istimewanya itu kita merasa bahagia ketika kambing kita ada yang laku terjual, kita merasa bahagia ketika kambing domba kita itu ada yang melahirkan ya. Tetapi juga di samping itu, ketika domba-domba kita ini ada yang sakit kemudian mati, nah itu rasa rasa sedih mungkin ya, sedih karena sudah memelihara beberapa bulan seperti itu, kemudian mati, hamil, kemudian anaknya mati, nggak terselamatkan. Dan itu menjadi salah satu tantangan dan juga motivasi saya untuk di tahun-tahun setelahnya ya, 2 tahun lebih ke depan itu menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, 1,5 tahun ini masih masih belajar lah. Saya masih belajar bagaimana mencintai ternak saya ya, saya masih belajar bagaimana mencintai domba-domba saya masih belajar bagaimana mereka ya, domba-domba ini merasa nyaman di kandang ya, mereka merasa nyaman juga ketika diumbar seperti itu. Dan juga pastinya tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa memproduksi atau mencetak cempe-cempe yang berkualitas. Oke, supaya tidak terlalu banyak ngomong ya, ayo kita lihat di belakang kandang saya. Let's go. Oke, ini dia ya, disambut oleh suara para penghuni kandang ya. Ini saya punya 2 ekor cempe, 2 hari lalu melahirkan. 2 indukan yang 2 hari lalu melahirkan. Nah, ini dia. Ini masing-masing bawa anak tunggal, jantan semua. Dan alhamdulillah, syukurnya induknya mau nyusui. Kemudian
Kemudian di sebelah sana nah, di sebelah sini juga ada cempe juga. Ini umurnya sekitar 2 bulanan, hampir 3 bulan ya. Iya 2 bulan. Tuh, ini 3 induan tunggal juga, bawa anak tunggal jantan semua. Dan yang sebelah sini 3 induan juga, bawa anak tunggal semua. Tuh. Tuh. Anaknya lucu ini. Oke. Kemudian kita main ke kandang atas. Di atas ini juga ada induk-induk merino. Ini jantannya ada 1 ya. Dia ada di kandang koloni, ini kandang kawin kami. Ini isinya semua betina dan 1 jantan. Hei. Ini ada yang merino, ada yang lokal, tapi rata-rata isinya merino. Kemudian yang ini dulu. Ini ada cempe. Oh, bukan cempe, ini bakalan umur 5-6 bulan. Crossing merino. Ada yang merino juga. Kemudian ini nanti. Ini ada 1 betina lokal yang lagi bunting. Ini kayaknya udah mau lahiran, soalnya beberapa hari sudah resah, gundah gulana. Kemudian ini ada 3 indukan. Ini yang tadi saya ceritakan ya. Ini ada saya pisah karena memang kondisinya kurang begitu sehat, tapi alhamdulillah sudah mulai membaik. Karena ini waktu puasa kemarin itu lahir, tapi anaknya nggak ada yang selamat ya, karena saya kan juga kerja pagi sampai sore, delalah lahirnya kok siang gitu, jadi nggak bisa mantau secara langsung, dan ternyata nggak bisa selamat. Nah, itu kami pisah sengaja. Dan ini saja, sebelah sana ada kambing 3 ekor, kambing Jawa. Ini populasinya ada 40, kurang lebih 40 ya, kurang lebih 40 ekor, semua termasuk anak-anaknya. Ini dan sistemnya ya, ini untuk yang induk dan anakan yang umurnya masih belum sampai 3 bulan itu biasanya nggak kita umbar. Tapi untuk babon-babon yang ada di atas, yaitu rata-rata yang umurnya sudah 3 bulan ke atas, itu saya umbar. Umbarnya Sabtu Minggu biasanya, supaya dia ada gerak seperti itu, biar nggak terlalu nggak bosen di kandang juga. Kemudian untuk pakan biasa hijauan, saya memanfaatkan alam sekitar karena di daerah persawahan ya, jadi banyak hijauan juga, rumput-rumput. Kemudian ada ini juga rendeng ya. Saya pakai rendeng kering, rendeng kangkung. Ini fungsinya kalau kadang nggak ada hijauan ya, saya terpaksa harus pakai rendeng kangkung. Tapi ini hanya selingan saja, biasanya nggak setiap hari saya kasih rendeng kangkung. Jadi itu untuk pakan.
Kemudian kandangnya kandang panggung ya. Ini banyak yang kosong, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 slot, 5 kotak itu kosong. Untuk ya ini modelnya panggung. Bawahnya kita gunakan untuk letong. Oh ya, sebelumnya saya pengen cerita ini ketika awal saya bikin kandang ya, itu plesteran Pak. Ya, plesteran nutup gitu ya. Jadi bukan kolongan seperti ini. Bukan ada kolamnya begini, nggak ada. Jadi plesteran, dan itu ternyata salah kaprah ya. Salah kaprahnya itu mungkin sekilas terlihat keren begitu, terlihat bagus, tapi ternyata setelah diamati dalam 1 tahun saya bikin itu banyak susahnya ya. Susahnya pertama bau, yang kedua boros air. Nah, sehingga terpaksa setelah lebaran kemarin ini saya bikin seperti ini, saya bolongi. Nah, dibolong-bolongi seperti itu biar nanti lebih mudah aja untuk pengambilan kotorannya. Dan ini tanahnya yang dikeduk itu. Seperti itu. Ya. Jadi itu saja perkenalannya. Selebihnya untuk kawan-kawan yang mungkin mau ngajari saya, ngajari ternak, silahkan saya yang berkunjung ke tempat jenengan, atau mungkin jenengan rela untuk berkunjung di tempat saya, silahkan. Ini nuansanya nuansa desa ya, di perumahan tapi rasa desa. Nah, ini. Kemudian saya juga ada di sana bank pakan untuk tanaman rumput gajah. Kemudian ini kadang kalau Sabtu Minggu saya umbar di sini. Nah, diumbar sampai sana. Oke, itu aja perkenalan dari kandang kami Nurul Iman Farm. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara subscribe, kemudian pencet tombol like-nya, dan juga komentar, kasih masukan sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, untuk kemajuan saya pribadi untuk 2-3 tahun ke depan, supaya ternak saya juga lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.